Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini pertemuan kita akan membahas masuk ke bab baru, satu bab baru untuk kelas 12 matematika wajib, yaitu kita sekarang akan membahas tentang statistika. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya bahwa statistika ini merupakan salah satu ilmu yang penting ya. Yang penting. Bagaimana pentingnya bisa Anda tonton di video sebelumnya di pembukaan statistika ya, tentang penyajian data. Sana sudah dibahas lah mengapa statistika ini penting dan bagaimana sejarahnya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke salah satu materi pokoknya. Ini kompetensi dasarnya pada statistika, yaitu menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, pertama kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya dalam statistika yang akan kita pelajari itu nanti ada dua jenis data ya. Jadi statistika yang akan kita pelajari itu ada dua jenis. Pertama ada data tunggal ya, yang keduanya ada data berkelompok. Itu bahasa Indonesianya data berkelompok. Meskipun data tunggal ada dua juga, ada data tunggal yang biasa, ada data tunggal yang berbobot ya. Tapi semuanya tidak berbeda jauh. Oke, ini statistik data tunggal ada beberapa materi ya. Pada intinya hanya ada 3 bagian, ada ukuran pemusatan atau tendensi sentral, ada ukuran letak, kemudian ada ukuran penyebaran atau dispersi gitu ya. Ukuran pemusatan ada min, modus, dan median ya. Ukuran letak ada median, kuartil, dan desil. Memang median itu dia masuk ke ukuran pemusatan dan juga masuk ke ukuran letak gitu. Lalu nanti ada ukuran penyebaran atau dispersi, ada simpangan rataan, ada ragam atau varian, ada simpangan baku atau standar deviasi ya. Jadi ada 3 ukuran dispersi yang kita pelajari. Ukuran letak juga ada 2 sebenarnya, median dan kuartil. Desil jarang ya, karena ini masih banyak sebenarnya, ada desil, ada persentil, ada permil, dan seterusnya. Jadi yang kita titik perhatikan adalah median dan kuartil ya. Oke, ini min. Pertama, misal terdapat data ya. Data itu sebenarnya sebagaimana telah kita bahas, data itu kan sebenarnya kalimat jamak, kata jamak ya. Bahasa tunggal, kata tunggalnya datum. Jadi X1 ini sebenarnya bukan data ke-1 gitu. Yang benar itu sebenarnya ini bukan data ke-1 tapi datum ke-1, datum. Tapi kan sudah menjadi salah kaprah ya, kita sudah terbiasa data gitu ya. Data ke-1, data kedua, data ketiga. Oke lah, kita maklumi gitu ya. Tapi kita harus tahu yang benarnya bahwa harusnya dibaca itu datum gitu. Jadi kalau data itu sekumpulan dari datum, itu data. Nah, ini kalau rata-rata atau rataan ya, atau tadi bahasanya min. Itu lambangnya biasa X bar ya. Lambangnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Tentu kita familiar dengan bentuk sigma ini ya. Karena sigma ini itu kan kalau ada XI sampai N dan I-nya dibantu dari 1, artinya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai ke N. Ya kalau N-nya 8 berarti ada 8 dibagi, jelas banget, itulah dibagi 8 lah gitu ya. Dibagi N. Kalau N-nya 8 ya 8. Contoh, terdapat sekumpulan data ya. Ini tentukan rataan data tersebut. Nah, kita akan menentukan rataannya nih. Maka menjawabnya data rataan itu adalah sigma XI ya. Memang sebenarnya nanti kedepannya ini bisa diabaikan, bisa nulisnya seperti ini. Sigma XI gitu. Sigma XI per N gitu ya. Jadi biasanya tidak memakai indeks I sama dengan
1. Jadi sigma lagi ntar sigma xi dibagi n, biasanya seperti itu. Jadi karena sudah maklum, sudah termaklum pasti dari I sampai n. Nah, bagaimana? Ya ini jumlahkan saja 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 8 ya. Karena apa namanya? Ya itulah definisi rataan. Ini adalah total. Ini total ya. Ini jumlahnya. Ini penjumlahan. Jadi jumlah penjumlahan data dibagi banyaknya data, kan begitu. Banyaknya data. Kalau jumlahkan dapat 48 bagi 8 6. Gitu ya. Kenapa disebut ukuran pemusatan? Ya salah satunya karena dari data yang tercecer ini kita bisa mengambil satu pusat gitu. 6. Nah, itu kan ada mewakili gitu ya. Ada 6 mewakili. Jadi data rata-ratanya adalah 6 gitu. Jadi dari sekumpulan data diambil satu di terpusat. Karena nanti juga modus juga sama dengan median. Kita mengambil gitu ya. Oke, itu saja. Kemudian yang kedua, modus ya. Modus itu sebenarnya simple, dia adalah datum terbanyak pada suatu data. Itu modus. Contoh, terdapat sekumpulan data yang tadi ya, modus. Nah, berapa modusnya? Tentukan modusnya. Ya lihat saja, di sini 2 ada 1, 3 ada 1, 5 ada 1, 7 ada 3. Frekuensi ya, namanya frekuensi kan. Banyak kemunculannya, 7 ada 3. Dan dia paling banyak. Oh, berarti di sini kita simpulkan modusnya sama dengan 7. Gitu saja. Modus paling gampang. Gitu. Contoh lain misalkan ini. Wah, ini. Berapa nih modusnya? 20 ada 1, 21 ada 2, 45 ada 2 ya. 51 ada 3 ini. Berarti dia modusnya adalah berapa? 51 modusnya. Nah, begitu ya. Bukan karena muncul 3 ya, karena paling banyak gitu. Misalkan 70 nanti munculnya 4, berarti modusnya 70 gitu ya. Kemudian ini, ini berapa nih modusnya? 121, ini ada ya. Ini ada, di sini ada 2. Oke, 167. Ada 2 juga tadi 167. Sudah yang lainnya ada ini 1231, 1461, ini semuanya 1. Nah, bagaimana kalau modusnya, kalau data yang terbanyaknya ternyata lebih dari 1 begitu? Apakah rata-rata 121 tambah 67? Nah, kalau seperti ini kasusnya, maka ini namanya multimodus ya. Modusnya ada bukan 1, lebih dari 1. Jadi modusnya adalah ya dia 121 dan juga modusnya adalah 167. Jadi ada 2 modus. Kalau modusnya 1 sebutnya unimodus. Nah, 1 modus gitu ya. Terus misalkan yang ini. Nah, 2 2 4 4 5. Wah, ini 2-nya ada 2, 4-nya ada 2, 5-nya ada 2. 3-nya ada 1. Nah, berarti modusnya ya 2 ya, ya 4, ya 5. Begitu ya. Kemudian nah ini 7 8 9 11. Ini juga sama ya. Sama. 7-nya ada 2, 8-nya ada 2, 9-nya ada 2. Jadi modusnya adalah 7, 8 dan 9. Ya, udah aja 3 modusnya, tidak dirata-ratakan. Nah, kemudian ini nih. Coba tebak ini berapa ini? 1 1 2 2 3 3 4 4. Modusnya ada berapa? Jawab dulu. Nah, ya, maka ini adalah modusnya sama dengan betul ya, tidak ada. Nah, jangan kejebak. Jangan mentang-mentang semuanya ada 2 jadi 4, nggak bisa. Kenapa? Karena ini modusnya frekuensinya semuanya sama. Ada 4. Ada 2 frekuensinya sama ya. 1 muncul 2 kali, 2 muncul 2 kali, 3 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali. Jadi tidak ada. Kan modus itu datum terbanyak yang muncul. Kalau di sini 7, 8, 9 itu meskipun semuanya ada 2, ada 11 yang lebih sedikit begitu ya. Lebih sedikit. Jadi apa namanya? Ya jadi sesuai dengan hukum kan. Kalau misalkan ini kan
spesial ya, 1 2 3 4-nya spesial. Kalau ini 7 8 9 itu spesial. Kenapa? Lebih banyak. Kenapa? Ada yang lebih sedikit. Kalau ini kan semuanya sama, jadi tidak ada. Nah, begitu ya. Oke, kemudian ada lagi apa ini? Median. Nah, median itu adalah data tengah suatu datum tengah suatu data setelah diurutkan. Nah, ini harus diurutkan ya. Harus diurutkan median itu. Contoh di sini, nah, tentukan mediannya. Berarti ini harus diurutkan nih. 1, 2, 3. Ini udah terurut ya. Nah, bagaimana cara menentukan mediannya? Oh, nggak muncul. Ini ternyata ya. Kalau ganjil, maka mediannya itu adalah tengah-tengahnya. Kalau genap itu di antara. Contoh, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini kan M-nya 8, jumlah datanya 8. Berarti kalau 8 itu mediannya ya 8 saja bagi 2. 8 bagi 2 kan 4. Jadi mediannya itu adalah antara datum keempat ditambah datum kelima dibagi 2 gitu. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Karena median itu membagi data, kalau data itu sebuah garis ya, dia kita potong menjadi 2 bagian yang sama panjang. Jadi di sini ada 4, di sini juga ada 4. Jadi mediannya di sini. Di antara 7 dan 7. Nah, karena mediannya di antara 7 dan 7, jadi rumusnya adalah 7 tambah 7 dibagi 2 gitu. 14 bagi 2. 7. Nah, begitu. Kalau yang ini, nah ini ya. Kita cek dulu, sudah terurut belum? Oh, sudah ya, sudah ya. Hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, datanya 9. Kalau datanya 9, enak berarti ya. Karena kalau ganjil, rumusnya tinggal datanya 9 nih. Kalau 9 begini aja. Jadi 9 tambah 1 dibagi 2. Gitu kalau yang ganjil ya. N tambah 1 bagi 2. Berarti ke berapa nih? Ke-5. Datum ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini. Ini mediannya. Ya. Jadi di sini mediannya adalah 45. Karena lihat ke sini jadi 1 2 3 4 ya. Ke sana juga ini berapa? 1 2 3 4 pas gitu. Jadi pas di 45. Nah, begitu ya. Seperti itulah. Ya, sekarang jadi kalau misalkan genap memang agak ribet. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini 11 gampang ya. Tapi kalau kita lihat ini angkanya masih acak-acakan. Nah, kita rapihkan dulu. Yang paling kecil 3 ya. Habis 3 berapa? 4 gitu ya. Habis 4 5. 5-nya ada berapa? Ada 2 ya. 5 habis 5 ada 6. 6 juga ada 2. Itu rapihkan. 6 7. Ada 1 habis itu 8 ya. Ada 2. Ada 9 dan ada 11. Nah, begitu ya. Jadi itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti karena di sini N-nya 11, maka mediannya adalah ganjil ya 11. Berarti tinggal 11 tambah 1 per 2 gitu saja. Datum ke 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti di sini. Nah, di sini. Ini mediannya 6. Karena lihat di sini jadi berapa? 5 datum, bisa juga 5 datum. Nah, itu ya cara mencari median. Kemudian, nah sekarang tadi ukuran apa namanya? Ukuran letak. Tadi ukuran pengusahaan, sekarang ukuran letak ya. Dan letak ada yang namanya kuartil. Kuartil itu adalah datum-datum yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama panjang. Kalau tadi median itu apa namanya? Membagi data menjadi 2. Nah, kalau kuartil menjadi 4. Kalau membagi data menjadi 2 bagian itu kan perlu satu potongan. Potong aja tengah. Gitu ya. Bagaimana kalau ingin menjadi 4? Nah, ini potong di sini. Maka kalau menjadi 4 kita butuh berapa potongan? 3. 3. Sehingga kuartil itu ada 3. Ada kuartil bawah, kita sebut Q1, ada kuartil tengah, Q2, ada kuartil 3 atau kuartil atas atau Q3. Jadi ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nanti kuartil 2 karena di tengah dia bakal sama juga dengan median. Nah, begitu ya. Contoh di sini. Terdapat kumpulan data ini ya. Tentukan kuartil-kuartil data tersebut. Nah, coba ya. Nah, caranya tentukan dulu kuartil 2-nya. Jadi kalau maunya kuartil, tentukan dulu kuartil 2. Kalau di sini berarti ini datanya berapa? Kuartil 2 itu sama juga dengan median ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 ya. Berarti di sini letak mediannya atau kuartil 2-nya. Berapa kuartil 2-nya? 7 tambah 7 dibagi 2. Ya, 7, 14. Ini kedua. Nah, sekarang ini kan jadi data akan jadi data baru nih. Ini kita potong lagi kalau mau mencari Q1. Potong di sini. Ya. Berarti di tengah-tengah antara 3 dan 5. Berarti kalau mau mencari Q1 dia adalah 3 tambah 5 dibagi 2. Berapa? 4. Sedangkan kalau Q3, nah, berarti potongan yang sebelah sini. Potong sama kita. Nah, ke sini fotonya kan di sini tengah-tengah ya, membagi 2. Jadi Q3-nya itu antara 7 dan 8. Berarti 7 tambah 8 dibagi 2. 7,5. Nah, seperti itu. Ya. Mudah kan? Sekarang tentukan kuartil-kuartil dari data-data berikut. Wah, ya. Pertama, ya, harus ingat kalau mau mencari kuartil harus diurutkan. Nah, ini sudah terurut ya. Ini sama kayak yang tadi. Berarti pertama cari dulu apa? Kuartil 2-nya atau mediannya. Tadi di sini berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini. Ah, ini adalah Q2. Kita sudah dapat Q2. Nah, data yang ini kan terpotong lagi nih, terpotong. Nah, maka ini kita potong. Kalau mau mencari Q1 berarti ini kan datanya ada 4 nih, potongan yang sebelah kiri ada 4. Potong. Di mana kira-kira letak Q1? Oh, berarti tengah-tengah di sini. Ini Q1. Jadi kalau ditanya nomor ini ya, Q1-nya berapa? Ya kita Q1-nya berarti 21 tambah 21 per 2. Berapa tuh? 21 ya, karena sama. Berapa Q2-nya? Q2-nya adalah itu jelas 45 ya, pas di datu. Kalau ini Q3-nya berarti di sini kan. Ya. Karena ke kiri jadi 2, ke kanan jadi 2. Q3-nya juga adalah 51 tambah 51 per 2. Berapa tuh? 51. Nah, begitu ya. Jadi Q1-nya 21, Q2-nya 45, Q3-nya 51. Sekarang yang B. Nah, yang B ya. Ini kita urutkan dulu. Ya, tadi urutkan 3, 4 ya. 5 ada 1, kemudian 6 ada 2, 6-nya. Jadi urutkan dulu. 7 ada 1, 8 gitu ya. Ada 2, 8-nya. Lalu 5-nya ada 2 ya. Oh. Bentar. 5-nya ada 2. Sini 5 3, 4 tadi ya. 8, 8, lalu ada 9, ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 11 ya. Oke, sekarang kita cari dulu. Cari dulu kuartil 2-nya. Datanya ada 11, berarti kuartil 2 alias median itu pasti di tengah-tengah. Kalau 11 ganjil berarti tinggal 11 tambah 1, 12. 12 bagi 2, 6. Nah gitu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ini adalah kuartil 2. Nah, selanjutnya yang ini kita potong lagi untuk mendapatkan kuartil ya, ini kuartil 1, ini kuartil 3. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 enak ya. Karena kalau 5 berarti kuartilnya pasti pas di data di sini. Di sini. Ini adalah kuartil 1. Sini kuartilnya juga ini juga pasti sama karena 5 berarti tengah-tengah di sini. Ya, sini kuartil berapa? 3. Jadi di sini Q1-nya sama dengan 3, pas di sini ya. Q2-nya sama dengan 6 dan Q3-nya sama dengan 8. Nah, selesailah seperti itu ya kuartilnya. Jadi bisa kalau kita lihat potongannya ini, lihat potongan jadi 2 data, 2 data, 2 data, 2 data. Jadi yang kuartilnya tidak dianggap. Kalau di sini ada 2 data, 2 data, 2 data, 2 data juga sama ya. Jadi itulah fungsi kuartil. Nanti ini banyak digunakan di perusahaan. Ya. Kemudian terakhir di sini ada statistik 5 serangkai ya. 5 serangkai itu sebenarnya sama kayak tadi saja, cuman dibentuk menjadi seperti ini ya. Ada Xmin, Xmax, Q1, Q2, Q3.
Jadi hanya penempatannya saja. Misal di sini ada sekumpulan data. Nah, seperti ini sekumpulan data. Tentukan statistik serangkai. Pertama X-min. Ya, X-min itu berarti data paling rendah. Pertama, kalau mau menentukan statistik serangkai berarti harus diurutkan dulu ya. Urutkan dulu, hati-hati datanya diurutkan. X-min itu data terendah. Di sini berapa data terendah? 2. Nah, gitu ya. X-max-nya 9, gitu saja. Q2-nya, nah, kita cari tadi ini 9 berarti data ini berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Karena 8 berarti di tengah-tengah kalau benar di sini. Antara 7 dan 7, 7 Q2-nya. Ini Q2 kan? Ya. Di sini Q1 tadi sudah dihitung, Q1-nya 4, di sini Q3-nya 7,5. Nah, begitu. Itu saja bedanya kalau statistik 5 serangkai. Oke. Oke, itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini ya. Nanti silahkan baca-baca tentang ragam, siapa itu simpangan rataan, apa itu ragam, apa itu simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.